Halo, perkenalkan dengan saya Rifka. Saya saat ini bekerja sebagai Chief of Product and Service Development di PT Gizi Sehat Indonesia. Saya berlatar belakang di bidang gizi klinis dan gizi kesehatan masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah ada kandungan dalam jahe yang dapat meningkatkan imunitas tubuh? Iya, ada. Dan kandungannya itu ada senyawa fenol dan terpena yang di dalam jahe. Yang ketika senyawa tersebut aktif di dalam tubuh bisa menjadi antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Kandungan antioksidan pada jahe ini dapat berkurang akibat suhu yang panas. Jadi kalau misalnya mau mengonsumsi jahe untuk mendapatkan khasiat yang optimal, bisa mengambil sari jahenya, kemudian kalau mau dihangatkan boleh, tetapi jangan sampai mendidih. Seperti itu. Vitamin E untuk menjaga imunitas tubuh, iya benar bisa. Vitamin E dapat menekan jumlah pemicu stres oksidatif di dalam tubuh, dan vitamin E juga dapat mencegah peradangan di dalam tubuh. Tetapi sebenarnya vitamin E ini kerjanya harus ditunjang oleh status gizi yang baik dan status kesehatan yang baik, serta kecukupan zat gizi lainnya. Di samping itu, untuk vitamin E bisa bekerja sebagai antioksidan yang efektif, perlu didukung oleh adanya vitamin A dan juga vitamin C. Nutrisi penting lainnya di samping makanan atau menu sehari-hari. Sebenarnya kalau menu sehari-harinya itu sudah mengikuti anjuran gizi seimbang, ya nggak perlu ada yang dirubah lagi dari menu makan sehari-harinya. Kalau misalnya makanannya sudah juga kalau sudah banyak mengonsumsi buah dan sayur juga, sebenarnya nggak perlu ada menu yang dirubah. Nah, kalau misalnya asupan buah dan sayurnya ini masih sedikit, ya perlu ditambahkan untuk menjamin tubuh mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup. Di samping itu, untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan saluran cerna itu juga penting untuk dipastikan. Nah, untuk kesehatan saluran cerna ini, sayur dan buah bermanfaat untuk meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus karena dari serat yang tinggi di dalam sayur dan buah. Nah, di samping itu juga bisa mengonsumsi sumber probiotik. Nah, sumber probiotik ini juga dapat meningkatkan jumlah bakteri baik. Jika jumlah bakteri baik di dalam saluran pencernaan lebih tinggi daripada jumlah bakteri yang jahatnya, itu bisa membuat saluran pencernaan lebih sehat yang berdampak pada meningkatnya daya tahan tubuh. Sumber probiotik ini bisa didapat misalnya dari tempe atau dari yogurt atau dari acar dan makanan fermentasi. Makanan yang dapat menurunkan imunitas tubuh karena mungkin bahan dan proses pembuatannya terbilang kurang sehat itu bisa dari kalau seperti misalnya gorengan dan makanan yang digoreng berulang itu cenderung dapat meningkatkan stres oksidatif di dalam pembuluh darah. Kemudian makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan juga makanan yang mengandung pengawet dan pemanis buatan itu juga dapat menekan jumlah bakteri baik di dalam saluran pencernaan seperti itu, sehingga kesehatan pencernaan bisa terganggu. Jadi kalau mau pesan makanan di luar atau dalam sehari-hari kita makan, perhatikan agar tidak memilih makanan yang banyak digoreng atau makanan yang digoreng secara berulang dan kandungan yang tadi saya sebutkan. Kurang aktivitas atau banyak istirahat dapat menurunkan imunitas. Mungkin
banyak istirahat dalam artian menjadi kurang aktif. Itu bisa menyebabkan menurunnya imunitas, tetapi itu bukan penyebab langsung seperti itu. Memang hari-hari yang kurang aktif atau kurang bergerak, misalnya terlalu banyak duduk, banyak rebahan, dan tidak ada aktivitas-aktivitas produktif lainnya, itu memang bisa membuat jenuh. Dan terkadang, jika itu terjadi secara berkepanjangan, memang bisa membuat seseorang merasa lebih kurang percaya diri atau merasa dirinya tidak berharga, sehingga tanpa sadar tingkat stresnya juga meningkat. Sebaliknya, dengan melakukan aktivitas fisik dan aktif bergerak, itu bisa meningkatkan mood. Jadi menurunkan level stres juga karena hmm, tidak karena tingkat stresnya jadi lebih rendah seperti itu. Nah, solusinya adalah tentunya kalau misalnya kita berbicara tentang solusi memperkuat imun tubuh itu tidak bisa membahas hanya satu aspek. Kita harus ya tentu harus dikombinasi nih antara pola makan sehat, tidur yang cukup dan berkualitas, menghindari stres dan juga aktivitas fisik secara rutin. Kalau misalnya mau aktif bergerak itu dianjurkan selama minimal 60 menit per hari untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, gerakannya ini bisa seperti apa? Bisa dibagi jadi 30 menit untuk melakukan aktivitas fisik, kemudian 30 menitnya lagi untuk melakukan aktivitas harian, misalnya membersihkan rumah atau jalan kaki, kemudian uh, mengangkat belanjaan gitu yang cukup berat, dan kemudian aktivitas fisiknya ini nggak mesti yang terstruktur, bisa aja dengan mengikuti senam di rumah, bisa dengan jogging seperti itu, tidak mesti yang ke gym. Mengonsumsi makanan yang bersifat basah dapat membantu mencegah COVID-19. Sejauh ini tuh belum ada bukti ya bahwa COVID-19 bisa dicegah dari konsumsi makanan saja. Mencegah COVID-19 seperti yang sudah diterangkan oleh pakar, yang dijelaskan di media, bahwa mencegah COVID-19 itu harus dengan menjaga higienitas, mencuci tangan, jangan sampai ada kontak fisik, dan jaga jarak ketika di luar rumah, kemudian menggunakan masker. Jadi, makanan pH tinggi bisa melawan COVID-19, setahu saya itu bukanlah informasi yang valid seperti itu. Dan kalau kita berbicara soal makanan yang bersifat basah, itu memang mayoritas adalah buah dan sayur. Tetapi bukan berarti buah dan sayur ini bisa secara langsung mencegah COVID-19. Iya, buah dan sayur penting untuk meningkatkan asupan vitamin dan mineral yang berdampak pada kondisi tubuh yang lebih sehat, sehingga menjaga tubuh agar tidak rentan terkena virus atau patogen lainnya di luar sana, seperti itu. Untuk menguatkan imun, jadi secara dasarnya adalah imunitas tubuh itu dibentuk atau terbangun dari kebiasaan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehatnya ini bisa dari pola makan yang sehat, menghindari stres, tidur yang cukup dan berkualitas, dan melakukan aktivitas fisik rutin. Kalau terkait zat gizi, tentunya zat gizi yang dikonsumsi oleh tubuh harus sesuai dengan angka kecukupan gizi, seperti itu. Dan jadi dengan mengikuti gizi seimbang dan makan dengan pengaturan isi piringku, yaitu lebih banyak buah dan sayur, kemudian makan makanan pokoknya 2/3 dari piring, kemudian 2/3 dari setengah piring untuk makanan pokok, dan 1/3 dari setengah piring diisi dengan lauk. Pola makan yang teratur. Seperti itu cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari. Nah,
Untuk asupan makronutrien ini yang terpenting adalah konsumsi energi dan proteinnya itu cukup, karena itu yang menjadi penentu status gizi paling utama. Kemudian untuk asupan mikronutrien bisa digaransi dari asupan buah dan sayur yang cukup. Asupan buah dan sayur yang cukup itu adalah mengonsumsi buah 3 porsi dalam sehari dan buah 2 porsi dalam mmm, 2 porsi dalam sehari, atau sebaliknya, seperti itu. Dan, jika asupan sayur dan buahnya masih kurang, ya perlu ditambah. Untuk kondisi pandemi seperti ini, dianjurkan misalnya meningkatkan konsumsi vitamin C, D, E, zinc, seperti itu. Sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari tanpa kondisi pandemi pun, kebutuhan vitamin dan mineral yang lengkap itu memang harus terpenuhi gitu. Dan untuk memastikan asupan tersebut harus terjamin bahwa makanan yang kita konsumsi itu mengikuti prinsip gizi seimbang.